Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adadul harfin kutiba wa yumtabu abadal abidin wa dahrat dahirin qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kami pengajian kita halaman 11. 13 baris dari atas ke bawah. Dan jika tiada mengubahkan, tiada berubah, ia air akan dia yang dicampuri dengan najis. Kan kita membahas minggu tadi, air itu banyak, tetapi di sekitar air yang banyak tadi ada najis. Kita ambil contoh, orang yang beli sapi misalnya di sungai, lalu darah sapi itu bercampur dengan air yang di sungai, bukan sesungai yang itu yang najis, air yang di sekitar darah itu yang najis, termasuk darah itu ke air yang banyak, ke air sungai. Jangan kita gunakan air yang bercampur di sekitar darah itu, karena antara merah dengan air ketahuan bedanya. Maka kita jangan sampai menggunakan air yang bercampur darah tadi, karena air yang bercampur darah itu tadi, air itu najis, karena najisnya belum terurai kemana. Seperti Bapak Ibu orang membuang limbah ke sungai, limbah dari apa? Itu penting tuh. Atau maaf, nelayan yang di laut anak sembahyang, dia berada di atas sampan, diarahkannya sampan mengarah kiblat. Boleh nggak? Boleh. Orang sembahyang di atas kuda aja boleh. Tapi kalau sembahyang wajib menghadap kiblat. Kalau sembahyang sunat awalnya dulu menghadap kiblat, setelahnya tergeser ke arah kiblat, maka tetap sah sembahyang, karena sembahyangnya sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib tidak bisa, harus menghadap kiblat. Apabila tidak bisa menghadap kiblat, hukum sembahyangnya hanya memakai waktu, karena syarat sah sembahyang wajib menghadap kiblat. Boleh sembahyang wajib tidak menghadap kiblat di ketika syiddatul khauf, di ketika perang. Nah itu penting. Di ketika perang. Apakah zaman kita perang? Enggak. Andai kata ada di dalam pesawat itu musola, apa menghadap kiblat? Apakah pilot pesawat dia menjamin orang sembahyang sah dan masa sekarang ini diarah ke kiblat? Bisa salah tujuan. Kalau pesawat, kalau kapal bisa menghadap kiblat, masih boleh, Bapak Ibu. Nah, berarti menghadap kiblat kalau sembahyang sunat di awalnya dulu menghadap kiblat, setelah itu tergeser dari arah kiblat, tetap sembahyang, tapi sembahyangnya sembahyang sunat. Kalau sembahyang wajib menghadap kiblat. Wa min syarti sihhatis shalah istiqbalul kiblat. Dalam kitab fikih, di antara syarat sah sembahyang yang wajib, uzur asal isya termasuk qadaan nadar, maka wajib menghadap. Apabila tidak menghadap kiblat, sembahyangnya tidak sah. Seperti di pesawat, siapapun sembahyang di pesawat silakan, tapi menghormati waktu, karena syarat sahnya sembahyang menghadap kiblat. Di pesawat tidak bisa menghadap. Yang kedua, di pesawat nggak bisa tayang, mana ada debunya pesawat berdebu. Nah, makanya memang kita harus bagi kita jangan ikut. Tapi kita jangan buruk sangka dengan orang sembahyang di pesawat. Dia menghormati waktu. Andai kata dia tidak mengulang sembahyangnya,
hanya boleh sembahyang wajib tidak menghadap kiblat syiddatul khaufi, di ketika bersangat takut seperti dalam keadaan perang. Boleh tidak menghadap kiblat. Kalau semuanya menghadap kiblat, musuh bisa menyerang dari belakang. Nah, Bapak Ibu, saking wajibnya sembahyang dalam keadaan perang pun menghadap dalam keadaan perang pun. Nah, kita kembali tadi ke nelayan. Nelayan dia sembahyang di atas sampah atau di atas kapal. Dia berwudu, makanya di sekitar itu kapal besar membawa limbah, jangan dulu di situ. Kan bisa tuh kapal besar membawa limbah. Limbah mungkin dari seperti yang ada di pesawat. Kapal tadi, buangnya limbah. Jangan di situ, itu najis itu. Cari yang lain. Tapi gunakan air laut. Tapi di sekitar air tadi kan berhamburan limbah. Limbahnya limbah. Nah, itu yang kita bahas minggu tadi. Walaupun masuknya najis tadi ke air yang banyak, berapa kubik air itu, berapa kubik di sungai, berapa kubik di danau, berapa kubik di laut. Tapi di sekitar handak kita berwudu tadi limbah. Ternyata limbah buangan-buangan dari sekitar yang ada di dalam kapal. Jangan kita jadikan untuk berwudu. Menjauhlah supaya menjauh dari limbah. Walaupun akhirnya ini. Nah kemudian, dan jika tiada mengubahkan ia siapa? Ia air akan dia ada berubah. Ambil contoh. Pian maaf kita aja lah. Kita nih bakal buang air kecil di sungai di Jamban. Yang melihatlah perbedaan antara air sungai dengan air kencing yang keluar. Enggak lagi melihatlah. Cor bakal Jamban. Buang air kecilnya di sungai. Pertanyaan pun kelihatan perbedaan antara kencing kita tadi dengan air sungai. Pun kelihatan warnanya sungai, air sungai dengan warna air. Kelihatanlah, kelihatan buihnya. Pertanyaannya akan ada buih. Bujur, benar. Ya, akan ada buih. Ini ada kan, kencing itu ada buih. Ada yang buih. Pertanyaan mahal-mahal. Kita bicara ilmu baik. Kurang nganggap yang keluar semua. Bukan merasa buih ya. Ayo, enak seperti ini. Kelihatan paklah kalau berbuih. Di segi warna kelihatan kalau dibedakan. Apalagi bajunya kamu. Nah, sulit membedakan. Tapi syaratnya tidak ada buih. Kalau berbuih jelas. Berarti kalau berbuih jelas berbeda. Kita teruskan. Kalau tidak berbuih nggak bisa dibedakan. Kalau kita di kloset bisa dibedakan. Mungkin ada kuning air kencing kita kan jelas kloset itu najis, itu sudah airnya itu najis sudah. Bapak Ibu, ini penting. Jamban yang rendahnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau haur paling besar, kalau sudah lama itu merendah, makin lapuk. Kalau yang baru-baru tinggi, ya kan?
tinggi antara kita buang air kecil ke air sungai itu tinggi. Nah, pertanyaan, ketika kita buang air kecil agak deras, terjadi percikan terdekat pantat kita atau paha kita, apakah percikan itu najis atau tidak? Ini sulit membedakan. Tapi maaf, benar pendapat saya. Kalau berbuih, kita buang air kecil, berbuih, terjadi percikan, najis. Karena buih itu najis. Karena buih itu dari air sungai atau dari kencing? Dari kencing. Terjadi percikan ke sekitar paha kita, pantat kita, tapi berbuih, kawan dibedakan. Najis percikan. Tapi kalau tidak ada buih terjadi percikan, pertanyaan, najis enggak? Ulun tanya kepada ibu-ibu lagi. Ibu-ibu, yang hadir ini pernah buang air kecil di sungai? Apa kata ibu-ibu? Apa yang punya keluarga di daerah Gambut, di daerah Martapura yang selalu ke sungai? Pernah nggak bu? Pernah. Ibu pernah ya pak? Pernah. Bu, maaf, kencing pian tuh berbuih enggak? Bapak-bapak berdiam. Berbuih lah bu. Terjadi percikannya bu. Nah, tertawaan. Ada terjadi percikannya bu. Nah, kalau bapak-bapak, maaf, ibu-ibu ini nggak tahu bola, lah. Tapi lu tanya, jawabannya ke ibu-ibu. Kami bapak-bapak bisa terjadi percikan, saking derasnya kita buang air kecil, apalagi tertahan. Saking derasnya kita buang air kecil tuh pak bapak-bapak terjadi percikan. Kalau berbuih, buih itu najis. Karena buih itu dari percikan. Nah, pertanyaannya, kita buang air kecil di sungai, di dalam jamban, lalu tidak ada buih, tapi terjadi percikan. Apakah percikan itu benturan kencing kita dengan air sungai terjadi percikan? Pertanyaannya, percikan itu najis enggak? Yang tidak ada buih. Nah, di sini kita sulit. Di sini sulit. Kami pernah membahas masalah ini, maka tidak najis. Karena percikan itu ke air yang lebih dari 2 bulan dan tidak ada buih. Karena air ini masuk ke air yang banyak, terjadi percikan, membingungkan, ambil asal karena air kencing tadi sedikit terjadi percikan, tidak ada bagi bisa dibedakan apakah percikan ini dari najis atau tidak, maka dihukumkan percikan itu. Tapi yang bagusnya tetap dibilas. Ini hukum, kita bicara hukum. Tapi kalau percikan itu dari buih air kencing kita, jelas. Kalau percikan dari kita di kloset, jelas najis. Nah ini sudah beda, jelas. Pian buang air kecil, ulun buang air kecil di kloset yang jongkok atau duduk, terjadi percikan, pasti terjadi percikan. Maka kita harus berbilas karena percikan itu najis. Yang datang najis, yang menunggu ingat kloset. Tapi kalau di sungai ada tafsir,
perincian jawaban. Apabila kencing kita tadi berbuih, percikan itu najis. Karena percikan itu di sekitar buih, karena buih itu najis. Tapi kalau percikan itu tidak ada buih waktu kita buang air kecil, maka hukumnya suci. Karena yang datang sedikit, yang menunggu banyak. Ini penting Bapak Ibu. Tapi nama bagusnya berjelas juga. Ada orang tanya, guru, ulun setelah berwudu ya, ketinggalan cincin atau jam tangan di dalam WC. Ya. Ulun berwudu lagi kan. Selesai berwudu, buang air besar tadi di dalam WC, di kloset, buang air besar. Dia masuk WC. Lalu dia selesai buang air besar, selesai buang air kecil, buang air besar, cincin ketinggalan atau jam tangan ketinggalan dalam WC. Kemudian dia keluar WC, dia berwudu. Ternyata setelah berwudu baru ingat, cincinku ketinggalan di dalam WC, cincinku ketinggalan jam tanganku ketinggalan di WC. Lalu dia masuk WC ngambil jam tangan atau cincin. Pertanyaannya, apakah ulun berwudu kembali? Berwudu kembali tidak? Tidak. Tapi dulu ulun juga kaki aja dicuci kembali. Karena ini kan masuk ke tempatnya najis. Walaupun tidak batal, apalagi berbaik WC-nya di sini. Orang yang masuk WC itu kan selalu paham urusan masalah ilmu Allah aja. Ayo, apakah kita bisa ngatur orang masuk WC itu harus jongkok, harus duduk? Kadang-kadang dia berdiri, kadang-kadang dia seperti mobil pemadam. Kita nggak tahu yang bagusnya kaki yang aja dicuci. Berarti ulun berbatal wudu enggak, anak yang minjam tempatnya. Tapi bertulisan pang berulai anak masuk WC batas suci. Ada dalam sucinya WC itu. Mana ada WC itu suci? Minta maaf semuanya yang berhadir. Kadang-kadang ada tulisan batas sandal. Padahal masuk WC itu sudah pakai sandal. Ini tentang surat Nabi. Saya kurang pulang ini. Disiapkan sandal untuk di dalam WC. Kalau bertulisan seperti itu, aneh bin ajaib. Masa ke WC melepas sandal? Yang benar siapkan sandal di dalam WC. Untuk jujur Bapak Ibu, apabila ke WC melepas sandal, masa bodoh dengan aturan ini. Tapi bersihkan sebagai kotor. Karena dimarahi kaum. Tempat najis melepas Anda. Yang sunat itu pakai alas kaki. Nah inilah aturan yang sebenarnya bertentangan. Kita siapkan di wisi ulun di rumah aja ada sandal Bapak Ibu. Padahal ulun lebih tahu kebersihan wisi pribadi ulun ini, tetap pakai sandal. Maaf ya hati-hati. Kalau kita meninggal di dalam wisi kita tahu dan kita pakai sandal, lebih terjamin kaki kita. Yesus. Jangan ditulis sih Bapak Ibu di situ. Lepas sandal batasnya lepas. Jangan pakai sandal. Siapkan itu benar-benar. Kemudian pun jarang selama di pengajian sini pun jarang kondisi di sini. Saya tahu. Mana kami melakukan kondisi pengajian selesai kondisi jarang. Pernah? Gak pernah. Ayo atur sandal pokoknya sendiri. Sandalnya gue banyak hilangan gue.
Polisi sandal masjid. Banyak hilang kalau sandal. Dia meletakkan sandal di polisi sandalnya baik-baik. Maling tahu kualitas sandal. Dan maaf, sandal itu yang jangan licin untuk polisi. Paham itu ya? Nah ini kembali lagi kita. Berarti tadilah keraguan-raguan percikan yang di sungai yang tidak ada buihnya dengan benturan air kencing kita ke air yang di sungai terjadi percikan, hukumnya adalah apabila itu berbuih baru hukumnya najis. Itu masalahnya. Dan jika tiada mengubahkan air akan itu najis. Maksudnya apabila tiada mengubahkan ia najis akan dia itu air kada berubah dengan takdir itu dikira-kira memang dilihat nggak ada perubahan maka air itu suci. Nah, ini contoh air itu suci lagi mensucikan seperti yang lagi akan datang kenyataannya pembahasan di dalam pasal air yang mutanajis, air yang najis. Karena ada pembahasannya lebih panjang di dalam kata detil ya. Itu contoh masalah itu suatu masalah. Ini masalah itu ini masalah problem permasalahan jika syak polisi syak ragu-ragu syak itu ragu-ragunya 50%. Apabila ada dalam kitab syak ragu-ragu, ini urusan fikih, urusan iman itu ragu-ragu harus yakin. Urusan hukum berbeda-beda pendapat. Apabila terjadi ragu-ragu di hati kita, 50% ragu-ragu. Seseorang jika syak seorang ragu-ragu adakah obah air itu banyak, apakah perubahan air yang dimasukin najis ini banyak perubahannya atau sedikit, karena sulit dibedakan. Perubahan air ini yang dimasukin najis, apakah perubahan air ini banyak, perubahannya apakah sedikit? Seperti air sumur mati misalnya kucing, tapi kalau berbau air sumur ada bau bangkai, padahal kucing mati di dalam itu ada bau, padahal kucing ada mati di situ. Kalau berbau jelas dia cari penyebab berbau, pastikan sedot dikupakan misalnya. Karena air sumur kada pakai sumurnya kada pakai itu. Ini contoh tidak ada perubahan air tadi. Sebab dimasukin najis. Apakah perubahan air ini yang dimasukin najis ini banyak atau sedikit? Maka adalah hukum air itu seperti berubah sedikit. Air tadi sedikit juga. Nah, ketumat aja. Air yang dihukumkan itu perubahannya sedikit. Karena kita tidak bisa lagi membedakan ragu-ragu. Kucing masuk ke dalam sumur, mati kucingnya. Kita bawa berwudu, enggak ada bau bangkai. Ingat, hidung yang tidak pro. Hidungnya pro, bisa. Nah, walaupun masuk ke dalam sumur ini najis, tapi tidak ada bau, enggak ada rasa. Sifatnya pun air tidak berubah. Ketiga, ada warna, ada sifat. Juga ada bau, rasa, ada rasa,
rasa, gimana rasanya? Kemudian warnanya gimana? Nah, kemudian lagi bau. Kalau tidak ada perubahan itu, air itu suci. Dihukumkan hukumnya sedikit aja Pak Ibu perubahannya itu. Nanti berubahnya sedikit. Dan jika syak ragu-ragu, ya syak itu ragu-ragu lagi. Iya, adakah hilang ubahnya yang banyak atau tidak hilang? Perubahan air ini lama kelamaan yang dimasuki najis tadi. Nah, ini muncul ragu-ragu, hilang perubahannya yang banyak atau tidak hilang? Masihkah air ini berubah sebab najis? Hilang dengan sendirinya kan? Lama kelamaan. Seperti bangkai kucing di sumur, lama kelamaan sumur itu kan ada tambahan air tuh, air sumbernya ada. Ini lama kelamaan, awalnya misalnya berbau, tapi lama kelamaan ternyata hilang bau. Nah, itu tuh contoh gimana? Jika adakah hilang ubahnya yang banyak, artinya kita waktu hendak berwudu iya kan? Aku mencari pernah tukang seduh, kita minta masuk akal, ini mencari akan benda namanya. Beberapa hari karena ketemu, ini contoh taswir dalam ilmu mantik, gambaran kasus namanya tasawur dalam ilmu mantik. Ibarat polisi itu pulang TKP, memahami kasus. Waktu dicium berbau bangkai sumur. Lalu beberapa hari mencari orang yang ingin menyeduh air di sumur itu. Ada ketemu, seminggu baru ketemu. Kami kayak ngapain besok datang. Ternyata dicium hilang bau. Baunya hilang, bau bangkai nggak ada lagi. Nah, gimana itu? Itu bisa terjadi tuh Bapak Ibu. Gimana? Ragu-ragu nih. Atau perubahannya tadi, jika syak ia ragu-ragu, adakah hilang ubahnya yang banyak atau tidak hilang? Adalah hukumnya seperti tidak hilang ubahnya, maka air itu tidak suci. Air itu tidak suci karena awal-awalnya bau benar, bau sekali bangkai, lama kelamaan hilang. Apalagi seperti di bulan, didaur ulang, ini jiwanya ada. Orang main referensi, jangan main asumsi hukum ini. Nih, berarti kita nyengat baunya. Nah itu tuh maksudnya. Tetap ada berubah. Gini aja namanya Bapak Ibu. Bentuk kamu. Bentuk kamunya. Bentuk kamu yang banyak. Namanya berbening-bening. Berbening-bening. Bau-bau kamunya hilang. Warna bau kamunya hilang. Pertanyaannya. Tentang najis. Nih, ini satu cangkir. Bisa gak digunakan bagi sopa kami? Bisa ada? Bisa. Dititik ke baju kami sedikit. Kelihatan lah baju kaminya. Berbau lah baju kaminya. Berwarna lah. Najis gak ada? Lawas sudah sebulan kan baju ini. Lalu digunakan. Pak, tetap main najis juga. Apalagi airnya sedikit. Ini airnya asalnya Bapak Ibu syak ragu-ragu adakah hilang ubahnya, kan berubah, kan air itu berubah, masalahnya berubah, masalahnya berubahnya dari lalu ubahnya hilang kembali kepada air, itu masalahnya. Nah, hilang ubahnya yang banyak atau tidak hilang,
maka berbau bangkai sekali air ini. Nah, air sumur ini gimana? Adalah hukumnya tetap tiada hilang ubahnya. Walaupun ubahnya sudah hilang, tetap tidak hilang. Maka air itu tiada suci, artinya tetap najis. Dan jika syak ragu-ragu, bahwa kalau apa kita bahas. Berarti contoh tadi dua, ada air yang perubahannya tadi Pak gue kayak nampak. Ada yang berubahnya nampak tapi hilang, tapi berbau sekali, menyengat asalnya karena lama kelamaan air itu terdiam lalu hilang, karena kekuatannya dari asalnya itu dulu, asalnya hilang, ya kan kayak tikus mati, lama kelamaan hilang karena ya dimakan ulat-ulat. Ini nanti aja dibahas itu karena dia merasa anu paru sampai di sini. Insya Allah kita bahas lagi minggu depan. Mudah sehat, banyak umur, awal hajat. Al-Fatihah. Iya kan. Setanya. Rabbullah ya Allah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Warzuqna shihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa mustur ayubana wa ayuba mu'alimina anna wa la tazur barakatim anna. Subhana rabbika rabbil izzati wa yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu